Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi anzalal Qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Hadirin, kita masih dalam suasana bulan Muharram, ya. Muharram 1445 Hijriah. Karena maka tema khutbah kita adalah raih rahmat dan pengampunan Allah dengan iman, hijrah dan jihad. Jamaah rahimakumullah, sebagai salah satu komitmen orang yang bertakwa, di mana kita sebagai orang yang beriman senantiasa diperintahkan meningkatkan iman dan takwa, bagaimana kemudian kita punya impian, punya cita-cita, dan cita-cita terbaik bagi umat Islam adalah meraih rahmat Allah dan pengampunannya. Jamaah rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 218 Allah berfirman, innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, juga orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah, semua kita mendambakan rahmat Allah. Semua kita mengharapkan pengampunan Allah. Karena dengan rahmat Allah itulah kita akan menggapai surga. Dengan pengampunan Allah itulah maka kemudian kita akan selamat dari jilatan api neraka. Karenanya jamaah rahimakumullah, maka momentum bulan Muharram, momentum tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, bagaimana kita jadikan momentum untuk meningkatkan iman dan meningkatkan semangat hijrah dan juga semangat jihad untuk melaksanakan syariat Allah. Jamaah rahimakumullah, semua kita akan mendambakan surga. Semua kita ngeri dengan siksa api neraka. Maka kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan iman kita dan meningkatkan semangat hijrah kita dan juga meningkatkan semangat jihad fisabilillah kita. Jamaah rahimakumullah, paling tidak semangat hijrah harus tetap menyemangati kita dalam hidup sepanjang hayat kita. Jamaah rahimakumullah, kelemahan kita adalah kita lupa bahwa momentum hijrah itu hanya kita ingat sepekan pada acara pekanan Muharram, atau ingat sebulan pada bulan Muharram saja. Padahal mestinya hijrah bagi kita harus kita jadikan sikap sepanjang hidup kita, hijrah sepanjang masa kita. Kelemahan umat Islam adalah prinsip hijrah ini tidak dimiliki. Sementara para ulama
menyatakan bahwa ada yang namanya hijrah itu harus sampai akhir hayat. Minimal dalam sebuah kitab yang berjudul Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya itu disebutkan bahwa al-hijratu fardun ila yaumil qiyamah. Ada bentuk hijrah yang wajib dilakukan sampai hari kiamat. Apa? Di antaranya adalah minal jahli ilal ilmi. Hijrah dari kebodohan menuju pengetahuan Islam. Jamaahullah, Islam adalah anti kebodohan. Bahkan sebelum Islam datang, di Arab sana disebut sebagai masa jahiliyah. Baru setelah Islam datang dan kemudian manusia mau masuk Islam dan mau belajar tentang Islam, maka kemudian hilanglah sifat jahiliyah pada umat Islam. Nah, bagaimana kita hari ini? Ketika kebodohan itu, kejahilian tentang Islam itu ada pada diri seseorang, maka seseorang itu mudah dibohongi. Dibohongi dengan kebodohan orang lain, dengan dalih, dengan narasi, dengan provokasi bahkan. Jamaahullah, hampir 2 bulan ini kita sibuk urusan ajaran seorang tokoh yang katanya punya pesantren besar, ternyata kemudian berdasarkan fatwa MUI nomor 47 yang baru diplenukan tanggal 12 Juli yang lalu, ternyata tokoh yang punya pesantren besar ini mengajarkan ajaran yang menyimpang, bahkan ajaran sesat, dan kemudian melakukan penistaan dan penodaan agama Islam kita. Dan beberapa hari lalu sudah menjadi tersangka. Jamaahullah, ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kebodohan di tengah umat Islam. Itulah sebabnya jamaahullah, apapun dalihnya, sehebat apapun ketokohan seseorang, ketika mengajarkan kesesatan dan umat Islam berada pada kejahilannya, maka mudah disesatkan dan terbukti puluhan ribu pengikut di belakang mereka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia yang sudah menetapkan fatwa tentang ini. Hanya saja belum kita publish. Karena apa? Karena yang meminta fatwa kepada kami, kepada MUI, kepada Komisi Fatwa adalah aparat penegak hukum. Biar aparat penegak hukum nanti yang membuka untuk kepentingan publik. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka marilah kita berhijrah. Hijrah dari minal jahli ilal ilmi. Bagaimana caranya? Kita mulai dari masjid kita. Kita kembali ke Masjid Raya JGC kita. Kita ikuti semua kajian yang ada di sini. Dan kita lihat ustadz-ustadz sudah terseleksi yang memberikan arahan di sini dengan kapasitas dan kualitas yang ada tentunya. Jamaah tinggal hadir. Kenapa jamaahullah? Kita mendapatkan pengaduan dari banyak pihak, dari banyak keluarga. Begitu mereka tersesatkan oleh si tokoh yang sudah ditersangkakan penistaan agama itu, betapa rumitnya persoalannya. Dan ini awal muasalnya adalah karena kebodohan tentang ajaran Islam, sehingga ditipu dengan istilah bahasa kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, dengan penafsiran Quran yang menyimpang, yang menyalahi kaidah tafsir. Dan begitu mudahnya orang dibodohin. Maka jamaahullah, momentum semangat hijrah kita, mari kita mulai dari masjid kita. Marilah kita menjadi jamaah yang aktif, bukan sekedar sholat 5 waktu,
Bahkan bukan sekedar sholat Jumat yang sepekan sekali, tetapi setiap kegiatan masjid kita terlibat. Tenaga kita harus menjadi saksi di sisi Allah tentang keterlibatan kita di masjid. Pikiran kita harus menjadi saksi keterlibatan kita terhadap kegiatan kita di masjid. Bahkan harta kita harus kita bawa mati dan nanti menjadi saksi bahwa harta kita titipkan di masjid kita. Karena apa? Dengan kita aktif di masjid, harapannya adalah sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 17-18, sumber hidayah salah satunya adalah di masjid. Mudah-mudahan niat baik dan doa baik kita dikabulkan oleh Allah SWT. Allah selamatkan kita dari jilatan api neraka. Allah tetapkan kita bersama keluarga menjadi ahli surga. Amin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la haula wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwanu fillah, usikum wa iyaya bi ta'atillah wa taqwa wa aidu amalan sholihan dinaili sa'adati wal maghfirati wal jannah. Jamarakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita dengan menjadikan momentum bulan Muharram menjadi semangat untuk berhijrah, untuk menggapai rahmat Allah, untuk menggapai pengampunan Allah dengan cara yang pertama dan utama adalah hijrah dari kejahilan menuju pengetahuan Islam kita. Dan tahap awal memulainya adalah aktif di masjid kita dengan seluruh kegiatannya, khususnya taklim harian yang tadi diumumkan oleh pengurus masjid kita. Di hari Jumat yang berkah ini, mudah-mudahan doa baik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan baik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita berdoa mudah-mudahan semua niat baik kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.